Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala thumma amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melanjutkan Madakhal ila Tasawuf al-Islami li Maulana Sayyidi Nuruddin Dr. Al-Jimah sallallahu taala. Dan Marat di Sayyidi Maulana Imam Hussein. Kita berada di samping Sayyidi Maulana Imam Hussein. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di Al-Maqam Sabi, yaitu khauf. Fadal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-maqam as-sabi' al-khawf. Qala Allah ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Fal-khawfu huwa al-inkhila'u 'an tuma'ninatil amni bi mutala'atil khabar. Jadi sekarang kita masuk di makam nomor 9, yaitu al-khawf. Jadi al-khawf ini salah satu makamat yang dilewati murid atau asalik Allah Subhanahu wa taala. Jadi khawf itu huwa inkhila'u antum aninatil amni bimutalatil khabar. Jadi tidak merasa tenang untuk mengetahui berita. Jadi kalau kita sudah selesai ujian, belum turun natijah, pada waktu ujian tidak belajar bagus, tidak ikut muhadarah. Jadi ada rasa takut untuk mengetahui natijah akan turun. Jadi dia takut kalau turun natijah. Kenapa? Karena dia tidak belajar bagus di waktu ujian, tidak ikut muhadarah, dan hal-hal dia tidak yakin kalau dia bisa lulus, sehingga muncullah rasa tidak tenang, ketakutan untuk menanti natijah yang turun. Itu namanya rasa takut. Jadi khauf ini makam, yakni makam dia tidak hilang. Jadi begitu ada masalah, kita kalau ada masalah yang menakutkan kita takut. Ini khauf khususnya muridin. Jadi kalau kita tidak melaksanakan wirid, umpamanya itu ada rasa takut. Itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya orang kalau sudah sampai makam khauf ini, semua yang hal-hal sifatnya menakutkan kalau sudah sampai dia pasti takut. Karena makam tidak akan hilang. Beda dengan hal. Hal itu datang, pergi, datang, pergi. Kalau makam, dia menetap. Selama kita sudah sampai di makamul khauf, menunda salat itu ada rasa takut. Allah melihat saya, nanti Allah balas dendam, nanti Allah itu ada rasa takut. Tidak melaksanakan wirid juga demikian ada rasa takut. Dan hal-hal yang sifatnya menimbulkan ketakutan, kita takut karena kita sudah sampai di makamul khauf. Silakan. Wa huwa ala 3 darajat. Ad-darajatu al-ula al-khawf min al-'uqubah. Wa huwa al-khawf alladhi yasihhu bihi al-iman wa huwa khawful 'ammah. Jadi yang pertama ini khauf minal uqubah. Jadi takut ada hukuman, takut ada ganjaran. Ini khauf allazi yasihu bil iman. Takut seperti ini itu akan membetulkan iman, membuat iman jadi
betul jadi sempurna. Karena dengan takut akan adanya azab siksaan di akhirat nanti, takut akan ketahuan, takut akan di penjara, takut akan dihukum, membuat imannya untuk benar bahwasanya di akhirat akan ada siksaan, di akhirat akan ada neraka. Ini khaufnya orang awam. Jadi orang awam ini takut sama neraka. Jadi dia tidak mencuri karena takut sama neraka. Dia tidak berbohong karena takut sama neraka. Itu khaufnya, takutnya orang awam. Beda dengan orang khawas. Yang khawas tidak takut sama neraka dan tidak tamak terhadap surga. وهو يتولد من تصديق الوعيد وذكر الجنايا ومراقبة العاقبة. Yaitu yatawalladu, itu khauf ini lahir akibat tasdikil wa'id. Itu percaya namanya ada ancaman. Jadi siapa yang mengerjakan kejahatan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat kejahatan sekecil apapun akan melihat di akhirat nanti. Jadi dia ini semacam ini ada janji bahwasanya tidak bisa menghindar di akhirat. Olehnya itu dia takut. Takut kalau dia mencuri sekarang, nanti ada flash disk, ada kamera di akhirat. Itu ada rekaman di mana manusia tidak bisa lolos dari rekaman tersebut. Oleh karena itu dia menghindari, dia takut untuk mencuri karena adanya ancaman tadi. Ada ancaman. Ada neraka, ada kisaan di sana, ada api dan sebagainya. Jadi semua ancaman seperti ini membuat dia takut untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikir janaya, juga mengingat atau menyebut itu pelanggaran. Jadi kalau kita pernah melanggar, kita semua pernah berbuat dosa. Kalau kita ingat-ingat masa lalu, dosa kita akan takut untuk berbuat kedua kalinya. Jadi menyebut dosa-dosa kita, pelanggaran, itu bagus. Dari satu sisi karena membuat kita takut untuk mengulangi dan mengerjakan kejahatan. Tapi ini makamul awam. Ini tingkatan orang awam. Jadi orang awam imannya itu ada illah, ada sebab. Jadi imannya itu disertai dengan illah. Itu. Kalau tidak ada illah, dia tidak takut. Tidak mencuri karena takut dihukum, takut dipenjara, takut ketahuan, takut sama neraka, takut sama ancaman. Itu orang awam. Kemudian pemuraqabatil akibah, juga meninjau memantau yang namanya ini ganjaran kemudian. Jadi akibatnya kalau dia mencuri, akibatnya apa? Akan dipenjara. Akibatnya ketahuan di depan orang banyak, nanti akan jadi malu, dan seterusnya. Ala kulli hal, orang awam imannya ada illah. Itu ada illah. Jadi kenapa dia takut? Sebabnya takut dipenjara, takut neraka, takut ketahuan. Itu semua illah. Itulah makamnya orang awam. Fadal. والدرجة الثانية خوف المكر في حال جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة المشروبة بالحلاوة، وليس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف إلا هيبة الجلال، وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف، وهي هيبة تعارض المكاشف أوقات المناجاة، وتسون المشاهدة أحيانا مسامرة، وتقسم المعاين بصدمة العزة. Jadi yang kedua, khauful makr. Jadi khauf, maka takut akan adanya tipu daya.
adanya balas dendam, itu makr. Olehnya itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan la amna minal makr, tidak ada aman dari makr, tipu daya atau balas dendam Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang sehat tapi besok bisa sebentar, 2 menit, sebentar lagi orang bisa sakit. Ada orang menyombongkan diri, itu tidak ada jaminan untuk mengenai masalah balas dendam Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa kasih hukuman kapan saja. Jadi la amna minal makri. Khauful makr fi hali jaryanil anfas al-mustagrika fil yaqza al-masyuba bil halawa. Jadi takut adanya tipu daya atau balas dendam dalam keadaan jiwa ini tenggelam dalam kebangkitan yang disertai dengan semangat atau halawa. Jadi kita kadang bersemangat, itu nafsu lagi bangkit, bersemangat. Ya kasa dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar jiwa ini disertai dengan halawa, rasa senang, rasa bergebu-gebu dan sebagainya. Itu kalau dia sudah lulus ujian, itu kan nafsu ini bersemangat, ya kasa, disertai dengan halawa, masya Allah saya lulus dan sebagainya. Terkadang itu ada rasa kesombongan, memandang remeh orang yang tidak lulus dan mengatakan saya memang jago karena saya belajar saya lulus. Itu namanya dalam keadaan yakasa al-masyuba bil halawa. Dalam kondisi seperti ini Anda takut ada makrul khauf, takut kalau ada makr. Itu. Assalamualaikum. Jadi makr, tipu daya atau balas dendam Allah bisa saja datang kapan-kapan. Itu dalam kondisi seperti ini khauf harus ada. Karena yang namanya raja atau al-bast itu namanya basalanya al-bast. Jadi ada al-bast, ada al-qab. Ketiga orang dalam keadaan al-bast gembira, kadang lupa daratan sedikit atau banyak. Oleh karena itu dalam kondisi seperti ini semangat bergebu-gebu, itu perlu ada rasa takut. Rasa takut di mana? Khauful makr. Itu Allah akan balas dendam. Karena Allah kan punya namanya Al-Muntakim, Al-Qahar. Nah itu. Jadi ada Muntakim, ada Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Qahir. Itu semua sifat-sifat Allah. Itu kan saja ini. Allah bisa ini wa makarallahu wallahu khairul makirin. Jadi dia menipu padahal dia ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu bast. Jadi makanya al khauf ar-raja selalu seiring bersamaan. Al-bastu wal qabdu silih berganti. Karena kalau al-bastu terus menerus itu menimbulkan kesombongan. Di saat manusia ingin sombong atau terlalu memuji dirinya atau semangat bergebu-gebu, muncul namanya khauf. Oh, jangan ini kan Allah tidak rela seperti ini saya merendahkan saudara-saudara saya gara-gara saya berprestasi. Karena makar Allah kapan saja, seperti dikatakan Abu Bakar Siddiq, la amna minal makri. Tidak ada orang yang selamat dari makr, dari tipu daya balas dendam Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu namanya Al-Jabbar, Al-Muntakim, Al-Qahar, Al-Qahiru. Itu tidak ada yang bisa menahan kalau Allah sifat makr itu datang. Oleh karena itu khauful makr ini untuk mengimbangi ar-raja yang berlebih-lebihan. Orang kalau terlalu bersemangat itu biasanya melampaui batas sedikit. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا تنفس يشم من رائحة الكبد المشوية. وكان بعضهم إذا غلب عليه الخوف في الخلوة رجع إلى السوق ولم يزل كذلك. Terus ولم يزل كذلك إلى أن تمكن وقوي
tamakkana إلى أن تمكن وقوي وأذن له في الاجتماع والصحبة وصحبه الناس وانتفعوا به ومن ذلك. Jadi karena Abu Bakar Siddiq idza tanaffasa yashummu minan nafs ra'iyatal kab al-masyuya. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalau bernapas, dia mencium dari napasnya itu bau hati dari dalam. Jadi seperti kalau kita punya kibda ayam kita bakar, itu ada aromanya keluar. Sehingga Abu Bakar Siddiq karena makam yang tinggi, kalau bernapas, napasnya kan keluar dari dalam, dari hati. Itu napas ini akan membawa aroma hati dari dalam. Karena semua napasnya keluar dari hati. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwasanya napas ini membawa takdir. Semua takdir Anda, takdir kita yang kita lakukan hari ini itu dari napas. Napas keluar masuk ini itu membawa takdir. Bahagia, sedih, beruntung, tidak, itu dari napas. Mulai dari masuk, keluar, pelang atau tidak, terus ke kiri atau ke kanan, itu semua takdir. Olehnya itu kata Abu Bakar, napasnya ini lebih baik daripada semua amalnya ummah karena makamnya. Jadi napasnya betul-betul keluar dari hati. Kalau kita keluar dari nafsu, napas kita keluar dari nafsu. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq keluar dari hati, itu tempat terjadi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi napasnya Abu Bakar yang keluar ini itu lebih baik daripada semua amalnya umatnya Nabi Muhammad, termasuk Sayyidina Umar, Sayyidina Imam Ali dan sebagainya. Kenapa? Makamnya. Itu. Jadi napas ini keluar dari tempat yang suci, yang bersih, yang paling tinggi. Jadi semua gerak-gerik perbuatannya itu bersumber dari hati yang bersih. Sehingga dikatakan lauzina iman Abu Bakrin fi kaffa wa imanul ummah fi kaffa la rajjahat iman Abu Bakar. Jadi hadis ini isyarat bahwasanya makamnya Abu Bakar Siddiq. Itu makamnya Abu Bakar Siddiq itu adalah roh dengan Nurul Muhammadi. Jadi roh dengan Nur Muhammadi itu makamnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha qablahu." Jadi saya tidak melihat sesuatu kecuali saya melihat Allah qablahu. Saya sebelum melihat sesuatu dia sudah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada kucing, sebelum melihat kucing dia sudah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nur itu nur yang ada dalam dirinya yang begitu tinggi dan bersih, yang merupakan didikan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Nur ini yang dipakai menyentuh. Jadi nur ini ada semua manusia. Seperti matahari. Matahari menyinari dunia ini. Jadi semakin terang nur yang ada dalam hati, itu akan menyinari manusia. Makanya dikatakan Imam Syafi'i kasyamsi ala nas. Jadi Imam Syafi'i itu ilmunya yang tinggi, nurnya yang tinggi, seperti matahari. Itu yang menerangi manusia. Ilmunya Imam Syafi'i nurnya juga seperti matahari yang menerangi manusia dari gelapnya kebodohan. Oleh karena itu wa kana ba'dhum idza ghalaba al khauf fil khalwa raja ila suq wa lam yazal kadzalika illa an tamakkana wa qawiya wa udhina lahu fil ijtima'i was suhbah. Jadi orang kalau masuk dalam khulwa, apakah itu khalwa 40-an, 30 hari dan sebagainya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tahannus di Gua Hira. Itu Nabi tahannus di Gua Hira 40 malam. Habis bekal kembali lagi ke rumah untuk mengambil bekal, untuk membersihkan diri dan bertafakur mengenai masalah bumi ini.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Bil ayat liulil albab itu tanda bagi orang yang berpikir. Jadi alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wala junubihim. Jadi orang yang bersikir, duduk, berdiri, berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tentang penciptaan alam ini. Itu faedah daripada khalwah. Orang kalau berkhalwah terkadang datang hal dia dalam keadaan takut karena dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Dia melihat neraka di depannya. Atau jabarut Allah itu diperlihatkan kepada sehingga dia merasa takut sekali dalam keadaan berkhalwah. Sehingga kondisi seperti ini, hal seperti ini, dia pergi ke pasar untuk bergaul dengan manusia. Supaya tadi ketika berada di khalwah, dia bukan manusia biasanya yang berlaku, tetapi itu rohaniatnya. Rohaniatnya ini berhubungan dengan alam malakut atau alam mulk. Sehingga rohaniatnya ini itu mengalahkan jasadnya. Sehingga timbullah yang namanya rasa takut, dia bisa melihat. Ada yang diperlihatkan neraka, diperlihatkan macam-macam, sehingga dia takut. Oleh karena itu dia keluar, pergi ke pasar, bergaul dengan orang banyak. Sehingga rasa takutnya keluar sedikit, hilang sedikit-sedikit. Karena melihat orang banyak, ada yang bersedia, ada yang sayur, dan sebagainya. Nah, itu macam-macam dilihat di pasar, sehingga ketika dia tidak takut lagi, dan sudah kuat, dia bisa kembali lagi ke tempatnya. Wa min zalika بعضهم أنه كان إذا غلب عليه الحال ركب فرسه وأتى امرأته فيسكن ما به. Ini juga diwaratkan. Jadi sebagian kalau galab alil hal, yakni dalam keadaan kondisi tertentu di mana dia tidak bisa mengendalikan dirinya atau rohaniatnya ini mengalahkan jasadnya, sehingga dia bisa melihat atau diperlihatkan alam mulk, alam malakut atau alam jabarut, dia bisa lihat di sana. Sehingga kondisi seperti ini tidak bisa pergi ke orang banyak dalam keadaan hal seperti ini. Karena kadang bicara orang tidak paham. Kenapa dia berbicara dengan malaikat? Dia berbicara malaikat di tengah orang banyak. Itu akan menimbulkan fitnah. Ini banyak terjadi sebelum-sebelumnya. Dalam sebuah hadis dikatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bil laili. Idza kana lahu haja ila imraati ata imraatahu. Kalau dia punya keinginan kepada istrinya, dia datang ke istrinya. Kalau tidak, dia tidur. Tidur sebelum salat fajar. Karena salat qiyamul lail ini, qiyamul lail itu adalah sukul aulia. Jadi qiyamul lail sukul aulia. Jadi pasarnya wali-wali itu tengah malam. Orang kalau salat tengah malam atau bermunajat dengan Allah, itu rohaniatnya menjadi ringan. Terkadang datang suatu hal di mana roh ini naik ke asalnya, itu alam arwah, kembali ke sana. Nah, kalau roh ini yang berbicara, terkadang dia melupakan alam dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak mau pergi ke masjid dalam kondisi seperti ini. Apa yang dia harus dilakukan orang, dia mendatangi yang punya istri, dia datangi istrinya. Karena berhubungan suami istri itu mengembalikan kita ke keadaan normal. Tadi kan tidak normal karena berada dalam malakut. Itu bukan alam manusia, alam malakut. Mendatangi istrinya itu akan jadi normal. Atau tidur. Dia tidur. Setelah tidur, jadi rohnya yang naik di atas itu akan kembali lagi. Orang kalau tidur, roh ini keluar masuk. Makanya Anda bermimpi tidur, ada di Jakarta, ada di mana-mana, melihat diri ke sana. Karena roh ini, jasad tidak bergerak, roh yang keluar, roh pergi kemana-mana. Tapi itu namanya roh juz'i, bukan roh kullu. Kalau roh ini keluar semuanya, orang sudah meninggal.
roh berpisah dengan jasad, berarti orang sudah meninggal. Tapi ada yang taruh ruh. Jadi roh ini juz'i keluar, makanya Anda bermimpi melihat diri Anda keluar. Siapa yang melihat, siapa yang dilihat. Itu. Jadi roh ini keluar, pergi kemana-mana. Itu. Ada yang pergi belajar, kembali ke asalnya, ke alam arwah di sana. Ada ke alam jabarut, ke alam lahut dan sebagainya. Jadi para wali-wali atau ulama atau yang sering salat tahajud tengah malam, kalau dia mengalami hal-hal di luar kebiasaan, dia tidur sebelum azan supaya kembali normal. Jangan keluar ke masjid dalam keadaan tidak normal, karena terkadang dia berbicara orang tidak paham karena lawan bicaranya lain. Nah, itu. Atau dia mendatangi istrinya, itu membuat juga keadaan normal. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma an ahwali hadzal maqam faman ahkama maqam al-khauf bi sidqin niyyati wa shidil qalb athmara lahu al-hal al-wahmi wa huwa hal as-sukr wa huwa indahum istila'u sultanil hal. Jadi yang mengetahui makam khauf ini sudah sampai ke makamul khauf, terus dijalani dengan penuh keikhlasan, dengan membersihkan hati, akan mendatangkan hasil. Jadi hasilnya itu halus syukur. Jadi dalam istilah tasawuf ada namanya dalam keadaan mabuk, halus syukur. Jadi syukur ini yang mau mabuk ini hati. Orang kalau minum minuman berat itu dia akan mabuk, berbicara tidak jelas dan sebagainya, itu otaknya tidak berfungsi. Itu makanya minum khamr dilarang karena menghilangkan akal dalam keadaan tidak sadar. Orang juga dalam ini, para wali-wali dalam keadaan seperti ini, makamul khauf, kalau dia sangat takut umpamanya, dia makamul syukur. Jadi syukur ini istila'u sultani hal. Jadi mengambil alih otoritas situasi kondisi pada saat itu. Jadi mestinya kita dalam keadaan normal, sehat, aman-aman dan sebagainya. Tapi kalau ini syukur datang, itu keadaan diambil alih, dikuasai menjadi seperti orang yang mabuk kalau dalam keadaan syariat. Tapi ini dia mabuk bahwasanya dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya mengalahkan jasadnya. Sehingga dia berbicara kita tidak paham. Seperti yang Nabi Syekh Ahmad Badawi, Abu Madyam Al-Ghaus mengatakan, makastu arba'ina sana ukallimullaha wan nasu yazunnu annahum ukallimuhum. Saya selama 40 tahun berjalan, saya berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang mengira saya berbicara dengan mereka, padahal saya berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam keadaan syukur. Jadi keadaan ini keadaan seperti ini itu dialami oleh banyak orang, khususnya sama-sama sebelumnya, itu seperti kisah Khallaj, Sidi Ahmad Badawi, dan para wali-wali lain. Kalau dalam keadaan syukur seperti ini, itu kadang dia mengucapkan kata orang tidak paham, karena memang bukan kita yang diajak berbicara, dia dalam keadaan rohaniat yang turun. Itu. Jadi ya seperti ini, kalau ada yang keluar dari mereka itu dimaafkan, karena terkadang bahasa cinta yang berbicara, seperti Ibnu Farid dalam kisah-kisah cinta dan sebagainya. Al-maqam al-thamin ar-raja. Qala subhanahu wa ta'ala
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والرجاء هو أضعف منازل المريد، لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه، وهو وقوع في الرعونة في مذهب هذه الطائفة إلا ما فيه من فائدة واحدة، ولهذا نطق باسمه التنزيل والسنة، ودخل في مسلك المحققين. وتلك الفائدة أنه يفني حرارة الخوف حتى لا يعدو إلى الإياس. Bagi yang ke ini raja. Jadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, itu raja. Jadi berharap bertemu dengan Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat, itu berharap, namanya itu maqamur raja. Apa yang harus dia lakukan? Itu mengikuti dan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini dalil tentang makam al-raja, bahwasanya makam dalam tasawuf raja itu terdapat dalam Al-Qur'an. Wa raja huwa adafu manazil murid. Jadi raja ini tingkatan paling rendah untuk murid. Jadi murid ini adalah tingkatan pemula. Kalau umpamanya orang masuk dalam dunia tasawuf, itu pemula namanya murid. Terus itu naik khawas, terus khawasul khawas, atau amma, kemudian mutasawif, kemudian sufi. Itu tingkatannya. Murid ini, ar-raja ini tingkatan paling rendah. Kenapa tingkatan paling rendah? Karena yang namanya khauf ini mu'arid wa i'tirad. Jadi pemaparan dan kritikan. Jadi mencari dan membuang. Karena makam ar-raja ini membuat orang lalai. Kalau terlalu banyak berharap, terkadang orang lalai. Itu ru'una. Anda kalau berharap terus, tidak usah belajar, insyaallah lulus. Kan begitu. Lalai. Terlalu berharap terus. Insyaallah ada gitu, insyaallah nanti begini, insyaallah begini. Jadi karena berharap itu menimbulkan kelalaian. Jadi sehingga bisa menunda dan sebagainya. Olehnya itu khauf raja ini adab manazil muridin. Coba bayangkan pemula, tingkatan pemula yang paling rendah itu berharap. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu dan sebagainya. Tetapi berharap ini kalau tidak dibarengi dengan khauf, itu akan membawa kepada ru'una, yaitu lalai dan sebagainya. Illa ma fihi faidatun wahidah, hanya saja ada faedahnya. Jadi raja ini sifatnya ru'una, membuat orang lalai karena terlalu berharap. Tetapi ada faedahnya. Faedahnya sehingga nasala bihi nataka bismihi at-tanzil was sunnah. Karena dengan faedah ini turunlah Al-Qur'an, disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam sunnah. Dalam Al-Qur'an tadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Jadi kata-kata yarju. Apa itu faedahnya? Annahu yufni hararatal khauf, yaitu menghilangkan hararatal khauf, itu gelora ketakutan yang sedang membara, hatta la ya'du ilal iyas, sehingga tidak membawa ke putusasaan. Orang yang takut, kebalikan dari ar-raja, orang yang takut terus membawa kepada putus asa. Banyak orang sering takut, dia takut masa depan.
takut tidak dapat pekerjaan, tidak mau kawin nanti tidak ada rezekinya dan sebagainya. Selalu takut. Ini akan membawa kepada putus asa. Itu. Tidak usah kawin kalau gitu. Banyak orang tidur di bawah jembatan dan sebagainya. Dia berpikir seperti itu, menimbulkan putus asa. Tidak usah belajar. Tidak usah belajar karena saya sudah belajar tidak rasi-rasi juga. Itu. Ada juga teman saya sudah belajar tidak naik tingkat juga. Itu selalu ada rasa takut. Oleh ketiga orang takut harus diberi dengan khauf, raja. Kalau orang dalam keadaan takut, itu yang akan mengeluarkan keluar dari batas, itu harus diberi dengan raja. Karena raja ini akan membawa kepada sifat santai. Tidak gitu, insyaallah Allah karim. Allahu karim. Insyaallah Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi di sisi lain raja ini membuat bersemangat, membuat orang bersemangat dikala orang dikuasai oleh rasa khauf. Tetapi dikala dikuasai oleh rasa raja, itu harus didatangkan sifat khauf. Makanya kedua ini al-khaufu war raja afdalu imanil awam. Jadi khauf dengan raja sebaik-baik imannya orang awam. Jadi ada khauf, ada raja. Itulah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. والرجاء على 3 درجات. الدرجة الأولى رجاء يبعث العامل على الاجتهاد ويولد التلذذ بالخدمة ويوكد سماحة الطباع بترك المناهي. Jadi yang pertama raja ini punya 3 tingkatan. Yang raja yab'atsu al-amil al-ijtihad. Jadi memotivasi orang untuk berijtihad. Itu pentingnya yang namanya al-khauf. Tadi ketiga dalam keadaan takut, hampir putus asa karena rasa harapan ada, itulah yang memotivasi dia untuk berijtihad, bangkit kembali. Itu. Makanya dalam hadis dikatakan, ini menggabungkan antara al-khauf dengan raja. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu khauf. Berbuatlah untuk akhir seolah-olah kamu mati besok. Artinya takutlah, jangan sembarangan, jangan menyombongkan diri. Takut kepada Allah karena kau bekerja mungkin bisa mati sebentar, besok dan sebagainya. Itu. Wa amal di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Berbuatlah untuk dunia seolah-olah kamu hidup selama-lama, itu raja. Kita umat Islam sekarang ini terbelakang. Hendak kita harus bangkit dan maju. Bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain kecuali kerja keras. Kerja keras. Karena kita punya 2 nilai. Allah memberi orang kafir, memberi orang muslim sama-sama. Selama dia berusaha. Orang kafir kaya, orang muslim kaya. Kemarin bertanya orang Cina kenapa kaya-kaya, kita tidak kaya-kaya. Karena orang Cina menempuh asbab. Al-akhsu bil asbab itu namanya qawaninul ilahi. Itu siapa yang bekerja, Allah kasih. Siapa yang banyak kerjanya, itu akan banyak hasilnya. Itu hukum sebab akibat. Berlaku untuk siapa saja, orang Islam bukan orang Islam. Itu wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Kemudian itu namanya Rahman. Dia Rahman untuk orang kafir, untuk orang muslim. Rahim itu umat Islam. Jadi kalau orang kafir diberi Allah Subhanahu wa taala, umat Islam punya 2 nilai. Sama-sama kalau berusaha dikasih juga seperti orang kafir, siapa yang bekerja akan dikasih. Tapi sisi lain umat Islam dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa, doanya dikabulkan. Itu mempercepat dan 2 kali lipat daripada apa yang diusahakan oleh orang kafir. Cuman sayangnya kita banyak yang tidak menempuh sebab.
hanya berdoa saja, jadi satu sisi ditempuh, itu lewat doa terus sebab ditinggalkan. Orang kafir sebab diambil, doa ditinggalkan. Jadi kita ingin menggabungkan kedua kebaikan ini, al-jamu bainal husnaya ini, yaitu antara al-kasbu wa doa. الدرجة الثانية رجاء أرباب الرياضات أن يبلغوا موقفا تصفو فيه هممهم برفض الملذوذات ولزوم شروط العلم واستيفاء حدود الحمية. Jadi yang kedua raja'u arbabir riyadat, yaitu harapan olahragawan hati. Jadi ada olahragawan fisik seperti pemain bola, petinju dan sebagainya, itu riyadat juga. Ada riyadat arbabul qulub. Sehingga Imam Nawawi menulis Riyadus Shalihin, olahraga orang-orang saleh. Itu belajar, beribadah, berzikir dan sebagainya. Kelompok ini punya harapan juga, yaitu ayyabalugu mauqifan, untuk sampai ke suatu derajat, suatu posisi, tasfu fihi himamuhum. Jadi himmanya itu akan jadi bersih. Jadi himmah adalah kekuatan nafsu, kuatun nafs tambah isu bihal asya, itu namanya himmah. Jadi kemauan keras yang ada dalam hati sehingga sesuatu akan terlaksana. Orang yang punya himmah yang kuat, dia melihat lampu mati, lampunya mati. Itu hanya dari dalam saja, kekuatan jiwa. Lampu mati, kelapa turun, jatuh, kelapa jatuh, naik kembali. Seperti begitu. Berjalan, tidak ada perahu, dia berjalan saja di atas air. Bismillahirrahmanirrahim. Karena himmah aliyah. Makanya dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, berkata kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitullaha yusari fi hawak. Jadi kata Sayyidah Aisyah kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitullaha yusari fi hawak. Jadi saya berkeyakinan melihat Allah itu yusari fi hawak, segera mengabulkan apa yang terbetik di dalam hatimu. Banyak begitu. Sidi Abu Fattah Al-Qadi min kibaril awliya al-gaus, dia bilang Allah tidak pernah mengecewakan saya. Begitu terbetik dalam hati ada itu. Karena wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa yang dia kehendaki Allah kehendaki. Itu. Ma amali fadlullahi wasi. Karunia Allah longgar dan luas. Itu namanya raja al-babu ar-riyadat, riyadatun nafs. Jadi bagaimana dia membersihkan hatinya untuk sampai ke suatu tempat, nafsu ammara bisu mulai, terus nafsu lawama, nafsu mulhama, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamil, sampai nafsu kamilah. Itu kuatun nafs yasbu himamuhum. Itu makanya dalam tarekat Syaziliyah ada namanya tarbiyatu bin nazar. Jadi mendidik orang lewat pandangan. Seperti Sidi Maulana Nuruddin. Jadi mendidik muridnya itu lewat pandangan saja, dia melihat. Oh, ini orang nafsunya nafsu ammara bisu. Dikasih naik sedikit ke nafsu mulhama. Dikasih naik ke nafsu mulhama. Tiba-tiba dia merasa dirinya Masya Allah, dia tenang apa dan sebagainya. Pertemuan berikutnya tidak datang. Oh, ini Rasulullah kasih naik sedikit ke nafsu mutmainnah. Naik ke nafsu mutmainnah. Itu melalui pandangan. Sama dengan Nabi. Begitu ada sahabat, ada orang masuk Islam atau yang datang, Nabi melihatnya. Dia pandang, sudah sampai ke imannya yang paling mendalam. Itu satu kali tatap saja. Itu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat dengan pandangan nazrah, sehingga sampai ke iman yang paling mendalam. Oleh karena itu, bagaimanapun orang yang datang setelah sahabat, derajatnya, kemuliaannya, ketinggiannya, hartanya tidak akan mencapai imannya sahabat.
karena nabi yang mendidik secara langsung. Itu. Demikian pula para wali-wali min kibaril aulia. Kalau ada yang dididik oleh kibaril aulia, juga imannya semakin tinggi. Karena ulama wali-wali warasatul anbiya. Itu. Jadi ulama warasatul anbiya. Sebuah disebutkan tadi dalam kasus ini ada tarbiyah bin nazar. Terkadang kalau misal pengajian Maulana Syari, kadang nanya bisa tapi kadang mau lihat kita tapi enggak kayak bisa lihat Maulana terus gitu kayak malam kita. Iya, jadi min kibari aulia tidak bisa ditatap lama-lama. Sama dengan sahabat. Sahabat itu tidak bisa menatap Nabi lama-lama. Itu tidak mampu menatap Nabi. Karena apa? Nur. Jadi Nabi SAW pas kehidupannya ada 3. Begitu dilahirkan al-insanu kamil, sempurna. Lahir dalam keadaan sudah disunat, lahir dalam keadaan ka'annaka khuliqta kama tasya. Itu insanul kamil. Itu. Manusia biasa untuk mencapai insanul kamil itu butuh proses lama. Terus ketika Nabi diangkat menjadi diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun, itu insan rabbani. Itu insan rabbani. Ketika Rasulullah SAW berada di Sidratul Muntaha, itu Isra Mi'raj, ketika disuruh masuk oleh Jibril, Jibril takadam. Saya tidak bisa maju. Lo ikhtaraktu. Kalau saya dekat saya akan terbakar. Itu Jibril itu nur. Tetapi Nabi SAW yang mampu masuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena nurnya mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nur yang mampu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sebelum Isra Mi'raj dibedah dadanya 2 kali, persiapan lebih mantap. Geladi kotor. Jadi sebelum masuk imtihan harus belajar dulu. Sebelum pergi main bola latihan dulu. Sebelum ketemu Allah Subhanahu wa taala di sana harus permantap dulu. Nurnya dibersihkan sebanyak betul-betul mantap sehingga Nabi dikatakan nur. Setelah itu Nabi dikatakan nur. Jadi insan kamil, insan rabbani nur. Olehnya itu dalam hadisnya Sayyidah Aisyah ketika Nabi duduk di sana jahit bajunya yang robek, Sayyidah Aisyah melihat Nabi berkeringat. Sayyidah Aisyah melihat yang keluar itu adalah nur. Keringatnya keluar adalah nur. Karena Nabi SAW nur. Jadi sahabat tidak mampu menatap Nabi lama-lama. Wali kibaril aulia juga kita tidak mampu menatap lama-lama. Karena nurnya seperti melebihi matahari. Ya kita ini kalau melihat matahari tidak mampu melihat matahari. Mata akan rusak. Coba Anda pergi di depan matahari lihat begini, mata akan rusak. Itu. Bagaimana dengan nurnya para wali-wali yang terang sekali itu dibuka. Makanya Sayyidina Hasan Syazili mengatakan lau kushifa nurul asi itu lantawa nur syams. Jadi kalau nurnya orang yang berdosa ini dibuka, itu akan menutupi matahari. Itu nurnya orang yang berdosa. Orang mukmin berdosa kalau dibuka ini nurnya akan menutupi matahari. Bagaimana dengan orang-orang yang beribadah? Bagaimana ulama, bagaimana wali-wali? Nah, wali-wali ini nurnya itu mengalahkan jasadnya sehingga nurnya akan kelihatan di semua jasadnya. Olehnya itu masyayikh mengajarkan jadi wali-wali itu dia putih tetapi mukanya putih kemerah-merahan. Itu artinya nurnya tinggi. Jadi beda kalau kita melihat jasad putih tapi mukanya itu penuh dengan nur, penuh dengan cahaya. الدرجة الثالثة رجاء أرباب طيب القلوب وهو رجاء لقاء الحق تعالى الباعث على الاشتياق المنجس للعيش المزهد في الخلق.
Dari Rajau Arbabi Tibil Qulub. Jadi ini rajanya para raja-raja hati. Jadi wa raja liqaul haqqi subhanahu wa ta'ala. Itu rajanya bukan lagi karena himamul kuat, lampu mati dan sebagainya. Mau berjalan, mau terbang, semuanya jadi. Wa ma tasyauna illa sya'i. Semuanya itu dia tidak mau inginkan seperti itu. Tapi apa yang diinginkan? Liqaullah subhanahu wa ta'ala. Allah, dia minta Allah. Semuanya itu karama-karama seperti itu permainan anak kecil. Itu berjalan di atas air, terbang di udara, terus lampu padam-padam hidup-hidup. Mau minum datang minum. Itu permainan anak-anak kecil. Itu berlaku wali yang masih TK. Itu. Tetapi yang sudah mengajar di kuliah, wali-wali yang profesional, profesor doktor, mengkibari Allah, dia tidak ingin ke Allah, yang ke Allah subhanahu wa ta'ala. Satu keinginannya saja. Allahu wa maqsudul kullu. Coba kalau bayangkan kalau kita dapat karamah, satu karamah saya seperti itu, berjalan di atas air, itu pasti pamer tuh. Itu. Tidak tahan rasanya hati ini kalau orang tidak kenal, kita bisa berjalan di atas air. Itu semua tipu daya nafsu. Ini. Terkadang orang dikasih karamah, makanya kaidahnya multab itu nak layasil. Jangan bergantung kepada karamah, tapi bergantunglah kepada yang memberikan karamah. Itu. Siapa yang bergantung kepada Allah akan mendapatkan semua karamah. Al-bais alal istisyak, yaitu yang memotivasi itu timbulnya rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-munghisu lil ish al-mushilu fil khalq. Jadi untuk hidup di dunia ini dia zuhud kepada semua makhluk. Jadi derajat ini itu harapannya satu saja. Itu yang kita kenal dengan arif billahi subhanahu wa ta'ala. Kita datang belajar, itu mungkin kalau derajat yang kedua kena himmah. Anda punya himmah yang kuat. Kalau yang pertama tadi datang belajar di sini karena mau belajar. Saya sudah bilang di grup, insyaallah datang, saya harus datang. Takut kalau tidak datang. Yang kedua kena himmah yang kuat. Himmah yang kuat mengalahkan kemalasan datang. Tapi yang ketiga, datang di sini karena Allah menghendaki saya datang. Itu bukan karena nafsu saya. Itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan semua amal perbuatanmu. Itu kelompok yang ketiga ini. Jadi dia tidak melihat semua perbuatannya, dia tidak nisbahkan, sandarkan kepada dirinya. Saya yang lakukan, saya yang salat, saya yang belajar, saya ini, saya dan sebagainya. Tetapi sandarkan kepada Allah. Itu Allah yang menghendaki, yang saya datang, yang menggerakkan hati saya Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kekuatan Allah, yang memberikan kemauan Allah, semua disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sandarkan kepada dirinya. Karena hakikatnya seperti itu. Meskipun bahasa syariat kita punya kekuatan masih. Saya yang datang, itu bahasa syariat. Artinya bahasa yang dipahami oleh semua manusia. Itu bahasa syariat, bahasa tubuh. Tetapi bahasa hati, bahasa hakikat, hendak Allah, semua yang terjadi di dunia ini tidak keluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah. Itu. La yakunu fil kauni illa ma yurid. Tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali apa yang dikehendaki. Kalau begitu kita datang Allah menghendaki. Berarti saya datang karena Allah Subhanahu wa taala. Bisababillah, bukan bisababi ana. Itu yang disebut dengan arif billah. Arafa bisababillah la bisababi nafsihi. فقد قال الله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله قال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء وفي رواية البخاري رحمتي سبقت غضبي Inna rahmati sabakat ghadabi.
Jadi la taqnatu min rahmatillah. Jadi ayat dan hadis ini berbicara tentang rahmat. Wa rahmati wasiat kulla syai. Inna rahmati sabakat ghadabi. Artinya apa? Bahwasanya semua ini terjadi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Anda. Kemarin kita sudah kaji di hikam di sana, di Saha, bahwasanya kehendak Allah di alam azali sudah ada di sana. Sebelum Anda lahir, di sana sudah ada takdir. Sebelum Anda ada di dunia ini. Jadi semua yang Anda lakukan di dunia ini, semua yang kita lakukan itu tidak ada pengaruhnya terhadap takdir. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmati wasiat kulla syai'in. Rahmati sabakat ghadabi. Kesimpulannya bahwasanya seperti kelompok ketiga ini semua terjadi atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau bukan karena rahmat Allah itu tidak bisa. Orang masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita datang di sini karena rahmat Allah. Banyak orang perintah lagi karena rahmat Allah itu. Kalau bukan karena rahmat Allah itu tidak bisa. وروى عن بعض الفقهاء كان من الوكلاء وروي عن بعض الفقهاء كان من الوكلاء على باب القاضي فكان يقرأ في المصحف ويمسح به وجهه في آخر عمره فرآه بعض الناس بعد موته فقال ما فعل الله بك فقال قال لي يا شيبة السوء جئتني بالذنوب الموبقات فقلت يا ربي ما هكذا بلغني عنك قال فما بلغ قلت الكرم قال اذهب فقد غفرت لك. Jadi ruya an ba'dil fuqaha wa kana minal wukala an babil qadi fakana yakar fil musab wa yamsahu bihi wajahu fi akhir umrihi. Ini dikisahkan oleh fuqaha bahwasanya sebagian dia berada di bab al-qadi setelah membaca Al-Quran dan kebiasaan setelah mengaji membaca Quran dia usapkan di mukanya dan sebagainya di akhir hayatnya. Ala kulihat setelah meninggal dia mimpi ketemu dengan orang ini yang membaca Al-Quran. Ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perbuat padamu. Itu faqal dia berkata dalam itu, ya syaibatassu, wahai yang celaka, katanya, engkau datang membawa dosa-dosa besar. Itu dikatakan demikian. Dia bilang, ya Allah, tidak seperti ini yang sampai kepada saya. Jadi seolah-olah ya Allah kamu menghadapi saya dengan celaan, dengan mengatakan saya ini orang-orang yang celaka dan rugi dan sebagainya. Sementara di dunia tidak seperti yang saya pahami seperti itu. Maha kasabalagani, tidak seperti yang sampai kepada saya yang saya pahami. Kalau mabalak apa yang kau paham, apa yang sampai kepadamu. Katanya al-karam. Al-karam, dengan kata-kata ini Allah mengatakan ishab faqad ghafartu lak. Apa yang bisa dipetik dari sini bahwasanya al-karam fadlullahi rahmatullahi nikmatullahi subhanahu wa ta'ala wasiat gadabi. Rahmati inna rahmati sabakat gadabi. Ya, namanya Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam Al-Qur'an diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama kita ucapkan bismillah ketika mau masuk Al-Quran, kita lewat pintu.
Quran itu seperti rumah, kita masuk pintu, namanya pintu basmalah. Jadi orang masuk Al-Quran lewat pintu ini, apa yang pertama kita lewati, Bismillahirrahmanirrahim. Itu dengan menyebut nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi Jamal ala Jamal. Itu sifatul Jamal ditambah sifatul Jamal. Olehnya itu rahmati sabakat gadabi. Jadi Allah tidak mengatakan Bismillahi muntakimul qahar, Bismillah jabbar, Bismillah al-qahar. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim, rahmatnya didahulukan. Sebagaimana inna rahmati sabakat gadabi. Dia datang di hari kiamat, dia bawa dengan dosa-dosa besar. Allah, kau itu datang ke sini bawa dosa-dosa besar. Mana pahala yang kamu bawa? Yang kau bawa hanya dosa-dosa besar. Ya Allah, meskipun saya punya dosa besar, tapi tidak seperti yang saya pahami. Apa yang kau pahami al-karam? Itu rahmatmu ya Allah. Rahmatuka sabakat gadabak. Kalau begitu saya maafkan kamu, maka pergilah, masuklah ke dalam surga. Nah, itu. Ini juga dari Al-Babur Raja dan Al-Karam. Kemudian وعن أحوال مقام الرجاء فمن أحكم هذا المقام بصدق النية وشجن القلب أثمر له الحال الوهمي وهو الوصول والواصل عندهم ألا يشهد العبد غير خالقه ولا يتصل بسره خاطر غير صانعه. Di sini jadi yang mencapai makam ini makamur raja dan memahaminya, terus bersihkan hati dengan membersihkan hatinya, dia akan sampai ke makamul wahbi, yakni pemberian Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-wusul. Yakni wusul. Jadi wusul ini tidak digambarkan kalau kita sampai ke makhluk. Jadi alhamdulillah saya sudah sampai di Ahlul Ashir. Apa yang Anda saksikan di sana, ada jalan, ada rumah dan sebagainya, itu sampai di sana. Saya sudah sampai di rumah, ada rumah dan jendela. Tetapi sampai kepada Allah tidak bisa digambarkan sampai kepada benda seperti Anda sampai ketemu teman dan sebagainya. Tetapi sampai kepada Allah itu sampai dengan ilmu. Itu yang pertama. Sampai dengan ilmu, sampai dengan musyahadatul qalb. Itu yang namanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan ma'rifah. Ya al-wasilu indahum alla yashhadal abdu ghaira khaliqihi. Jadi hamba tidak menyaksikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwasanya alam ini pada dasarnya tidak ada. Yang ada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak ada. Karena Allah keberadaannya itu mutlak. Sementara alam ini ghair mutlak. Allah itu keberadaannya asli, kalau keberadaan alam ini para. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala mutlak, terus keberadaan alam muqayyad. Olehnya itu keberadaan alam ini itu seolah-olah tidak ada. Di mata syariat alam ada. Dalam dunia falsafah alam ada, kita saksikan. Jadi kalau Anda mengatakan kepada seseorang kau tidak ada, orang bilang pasti kamu gila. Itu kan itu bahasa syariat, bahasa falsafah. Tetapi bahasa hakikat bahwasanya pada dasarnya yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ada secara hakiki, ada dengan zatnya. Alam ini ada dengan ardi. Dia tidak ada dengan zatnya. Itu. Dia ada karena diadakan. Allah ada dengan sendirinya. Alam ini ada karena diadakan. Selama dia diadakan berarti terserah yang mengadakan. Mau diadakan, mau sampai di sini, mau sampai besok, terserah yang mengadakan. Jadi keberadaannya itu tidak hakikat. Yang hakiki hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini orang yang sampai dia tidak melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat manusia, dia melihat bahwa itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada sifatul jamal, sifatul jalal,
sifatul qawi, sifatul ghani pada orang tersebut. Dia melihat Allah pada setiap benda. Wa fi kulli syai'in ayah. Segala sesuatu adalah ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam dunia falsafah. Orang berpikir bahwasanya segala sesuatu yang dia lihat itu ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sanurihin ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu haq. Jadi alam yang besarnya begitu indah, tidak pernah tak berakan, ada matahari, cantik dan sebagainya. Ini tidak mungkin lahir dengan sendirinya, tidak mungkin. Itu. Tentu ada yang menciptakan ini pasti kekuasaannya tidak terbatas, pasti memiliki kehendak mutlak, pasti tidak ada duanya, tidak boleh, pasti dia sendiri, tidak boleh dua. Akal berpikir seperti itu. Kalau dia dua nanti berkelahi, kalau berkelahi kacau dunia ini. Nah, itu. Law kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Sampailah kepada para pencari Tuhan dunia filsafat, siapa yang memiliki sifat-sifat ini, punya kehendak mutlak, kekuatan mutlak, cuma dia sendiri, tidak ada yang menyerupainya. Itu. Orang Masehi, Tuhan Ruhul Qudus, Tuhan Anak, orang agama Hindu, Tuhan langit, Tuhan tanah, Tuhan api dan sebagainya. Itu. Ini tidak bisa diterima, tidak sesuai. Karena musim kemarau, Tuhan kemarau mengatakan jangan turun hujan. Tuhan hujan mengatakan tidak ada yang petani sana minta hujan. Siapa yang kuat di antara Tuhan tersebut? Berarti Tuhan kemarau, kalau keinginannya tidak tercapai dikalahkan oleh Tuhan musim hujan, berarti punya kekuatan yang terbatas. Tidak, itu bukan itu yang dicari. Itu. Umat Islam mengaku bahwasanya ada Allah, Tuhan yang dia percayai, kekuatannya tidak terbatas. Laisa kamitslihi syai'un. Qul huwallahu ahad. Itu sifat-sifat Asmaul Husna 99, Ar-Rahmanur Rahim, Ghafur, itu yang dimiliki oleh Tuhan umat Islam. Dan ini sampai mutaakhirin dunia filsafat mengakui bahwasanya hanya Tuhannya umat Islam yang memiliki ciri-ciri yang bisa menciptakan alam ini. Makanya tidak ada manusia mengatakan saya menciptakan dunia ini. Tidak ada yang pernah mengatakan saya ciptakan bumi dan langit kecuali Allah yang mengatakan. Tuh. Allah yang menciptakan dunia dan langit. Yang lainnya tidak ada yang pernah mengaku bahwasanya ada yang pernah mengaku dia menciptakan langit dan bumi. Apakah benar itu saya masuk kalau misal di diskusi mantik atau yang tentang bil aqliyah, katanya Aristoteles itu akalnya dapat bahwasanya ada satu yang mengatur dunia ini. Makanya katanya kalau ini walau alam pastikan kayak Syekh Husam, kalau disebut Aristoteles dia sebut rahimahullah. Apakah memang ini falsafah yang itu dulu mendapat karena dengan adanya nazar mendapat bahwasanya ada yang mengatur semua ini, tapi tidak sampai bahwasanya itu Allah. Jadi dalam kajian falsafah Sokrates, Aristoteles, seterusnya sampai filsafat modern sampai sekarang ini, mereka istilahkan ada akal 1, akal 2, 3, 4, 5 sampai akal 10. Itu yang ada dalam dunia falsafah. Jadi orang yang sampai pada akal 10 ini huwa markas muharrikul awal. Dia motivator pertama. Itu yang sampai kepada akal 10 ini. Dia kenal sebagai muharrikul awal. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya Al-Qur'an, juga punya alam. Itu tidak ada yang bertentangan antara Al-Qur'an dengan alam, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini kalamullahi al-makru wal qaum kalamullahi al-manzur. Af'alullah, antara perkataan Allah Al-Qur'an dengan perbuatan Allah, alam ini tidak ada yang bertentangan.
Tidak mungkin perkataan Allah bertentangan dengan perbuatannya. Itu. Jadi antara alam dengan Al-Quran tidak ada yang bertentangan. Karena ada manusia berjalan kepada Allah melalui akal. Ada juga yang melalui basirah, melalui mata hati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberi kepada hambanya siapa yang dikehendaki. Itu. Ilmu, kita orang barat menciptakan pesawat lebih dulu dari kita umpamanya. Kenapa Allah tidak umat Islam saya dikasih? Karena mesti orang barat menemukan ini. Karena dia berusaha, dia tempuh asbabnya, dia berpikir dan sebagainya. Allah kasih, tapi belum tentu beriman. Itu. Ala kulli hal akal 10 ini disebut dengan al-muharrikul awal atau al-markasul awal. Itu bagi mereka dia adalah penggerak utama dalam tubuh manusia, akal tertinggi, sehingga para filosof dalam Islam, para dunia tasawuf juga melihat masalah ini bahwasanya kita dalam umat Islam ini disebut dengan Nur Muhammadi. Disebut dengan Nur Muhammadi. Jadi dalam manusia ada ruh, ada nafsu, ada hati, ada sir, ada fi, ada akhfa. Terus ada Nur Muhammadi. Nur Muhammadi inilah penggerak utama. Itu dalam surah An-Nur itu wama yahdillahu linurihi may yasha. Jadi masyhurnya kalau menyebut ayat ini yahdillahu linurihi may yasha'u sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk dengan nur ini, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi para pencari Tuhan dulu banyak yang setelah awalnya kafir terus lama karena mencari Tuhan, ada yang stres, ada yang gila, ada juga yang sampai bahwasanya pasti ada yang menciptakan alam ini tidak menyerupai sesuatu. Karena Allah memberikan Nur Muhammadi yang mereka sebut sebagai akal yang ke-10. Itu. Makanya banyak orang-orang para pencari Tuhan pada akhirnya masuk Islam setelah sampai ke akal 10 ini. Itu. Masuk Islam itu. Bahkan banyak di antara mereka di akhir hayatnya dibaca seperti itu. Tetapi tidak dikuburkan di pekuburan umat Islam karena dia tidak mengucapkan syahadat di depan orang banyak. Itu. Sehingga tidak bisa dikuburkan secara syariat. Nah, tapi secara hakikat dia Islam. Secara hakikat dia Islam. Gitu. Kemudian qala al-masyayikh huwa an yakuna abdu hammuhu Allah wa syughluhu fillah wa raja'uhu ila Allah. Jadi ayakuna abdu hammu Allah. Jadi maksudnya itu Allah Subhanahu wa taala wa syughluhu fillah. Itu kerjanya fillah Subhanahu wa taala wa rujuhu ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi minallahi ilallahi lillahi wa fillahi wa billahi. Wa 'inda ba'dihim mukashafatul qulub bi musyahadatil asrar wal wasil la yahjubuhu al-haqqu an syai'. Jadi al-wasi mukasyafatul qulub bi musyahadatil asrar. Jadi hati menyaksikan asrar, rahasia-rahasia yang ada di dalam hati. Itu namanya orang yang sampai dengan ilmu atau sampai dengan mukasyafah. Ada mukasyafatul qulub, dari hati ini itu menyaksikan rahasia-rahasia yang terdapat di dalam hati. Karena pada dasarnya semua ada di dalam hati. Cuma nanti terbuka sedikit-sedikit tergantung nur yang datang. Datang nur, terbuka lagi sedikit. Makanya pengetahuan bertambah. Datang nur, terbuka lagi sedikit. Jadi semakin banyak nur yang datang, semakin terang cahayanya, semakin terbuka ilmu atau asrar yang ada di dalam hati.
Jadi al-wasil la yahjubu al-halqu an syai'in. Jadi orang yang sampai itu tidak dibatasi oleh menyaksikan Allah, kemudian dia melupakan makhluk. Jadi kita punya di al-bab baban. Jadi pintu itu ada dua. Babun ilal haq wa babun ilal khalq. Jadi kalau orang dalam keadaan fana, maka babuhu ilallahi. Dia menutup pintu ilal khalq. Jadi hatinya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berzikir, berdoa, beribadah selalu kepada Allah. Ada orang seperti itu. Dia sampai babul fana. Dia tidak mau dunia, tidak mau bergaul dengan manusia. Kepada Allah, dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya halul fana. Ada kalau orang yang sampai kepada halul baqa, yakni sifat-sifat terpuji kekal padanya, sehingga ketika dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menutup pintu ke babul khalq. Dia bermunajat salat tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi pergi mengajar. Jadi kedua pintu ini terbuka. Dua pintu terbuka. Ada orang babul khalq terbuka, babul haq tertutup. Banyak orang seperti itu, bergaul sesama manusia dan sebagainya, tapi lupa kepada Allah. Ada orang ingat kepada Allah, tutup pintu kepada manusia. Tapi orang yang sampai bermunajat kepada Allah, subhanahu menerima ilham kepada Allah, salat tahajud setengah malam, pagi pergi mengajar, pergi bergaul sesama manusia. Yang petani-petani, berkantor. Jadi kedua pintu ini tidak saling menghalangi antara satu sama lain. Kita selesaikan, mungkin bisa dibahas cepat. المقام التاسع التوكل على الله. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل هو كلة الأمر كله إلى مالكه والتعميل على وكالته، وهو من أصعب منازل العامة عليهم وأوهى السبل عند الخاصة، لأن الحق قد وكل الأمور كلها إلى نفسه وأيس العالم عن ملك شيء منها. Jadi maqamut tawakkul wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jadi bertawakallah kepada Allah dengan syarat itu syartnya kuntum mu'minin. Jika kau betul-betul beriman, bertawakal kepada Allah. Orang yang imannya tidak sempurna, itu susah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah ada tantangan. In kuntum mu'minin, kalau kau betul-betul beriman, tawakal Allah. Tawakal kepada Allah kalau kau betul-betul beriman. Kecuali kalau imannya itu tidak sehat, Anda mungkin tidak bertawakal kepada Allah. Fatawakkulu huwa qilatul amri kulli ila maliki. Jadi menyerahkan semua persoalan kepada pemiliknya. Itu kepada pemiliknya. Wa ta'wil ala wakalati, dan percaya atas perwakilan tersebut. Jadi bukan sekedar menyerahkan persoalan kepada Allah, tetapi percaya bahwasanya kita percaya kepada Allah. Itu serahkan masalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya Allah akan memberikan solusi. Allah akan memberikan jalan. Allah mampu berbuat apa yang dikehendaki. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Wa huwa min as'abi manazilil amma. Ini derajat orang awam yang paling susah. Karena yang namanya bertawakal ini butuh iman. Wa tawakkalu in kuntum mu'minin. Jadi ada in syartiyah. Kalau kau betul-betul beriman, orang awam susah kita mencari imannya betul-betul beriman. Karena orang awam ini takut berbuat kejahatan karena ada neraka, melaksanakan perintah karena mengharapkan surga. Selesai masalah orang awam seperti itu. Jadi untuk betul-betul bertawakal bagi orang awam itu susah.
Apa maksudnya bertawakal? Bertawakal tidak mengharapkan sesuatu. Serahkan kepada Allah dan selesai masalah. Gitu. Orang awam kan materi, istilahnya beribadah karena ada surga. Tidak mencuri, takut neraka, selesai masalah. Itu imannya orang awam. Sehingga masalah tawakul agak susah bagi mereka. Ya. وهو على 3 درجات كلها تسير مسير العامة. الدرجة الأولى التوكل مع الطلب ومعاطاة السبب على نية شغل النفس ونفع الخلق وترك الدعوة. Dan yang pertama derajat tawakal ini tawakkul ma'at talab. Jadi tawakal tetapi disertai dengan permohonan, disertai dengan usaha. Jadi tawakal kepada Allah, kemudian meminta, berdoa dan sebagainya. Itu tawakal yang pertama. Wa mu'anatil asbab, juga melakukan sebab ala niyati syughulin nafs, dengan niat untuk memanfaatkan atau memfungsikan nafsu. Wa naf'il khalqi, memberi manfaat kepada manusia. Wa tarki dakwah, dan meninggalkan dakwah atau dugaan. Jadi derajat ini tawakal disertai dengan usaha. Jadi tawakal kepada Allah, belajar. Jika muhadarah, pergi di kuliah, ikut muhadarah, belajar di malam-malam umtihan, malam-malam tenang. Setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya insyaallah Allah mendengarkan doa saya. Ya Allah, saya mau lulus, saya mau mumtaz nilai saya mau dapat beasiswa di Azhar supaya dapat minha. Orang meminta seperti itu. Tidak ada masalah meminta. Itu usaha, terus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. الدرجة الثانية التوكل مع إسقاط الطلب وغض الطرف عن السبب اجتهادا لتسهيل التوكل وقمعا لشرف النفس وتفرغا إلى حفظ الواجبات. Dan yang kedua, tawakul ma'isqati talab, tawakal tetapi tidak disertai dengan talab, permohonan. Tawakal kepada Allah, selesai masalah. Dia tidak meminta, ya Allah saya mau lulus, saya mau beasiswa, saya mau minha dan sebagainya. Itu tidak ada permintaan. Dia bertawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa gadu taraf anis sabab ijtihadan li tashihi tawakkul. Jadi menutup mata dari sebab untuk berusaha untuk memperbaiki tawakulnya, membenarkan tawakulnya. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta. Dia sudah tempuh sebab apa, tapi dia tidak serta dengan permintaan. Dia percaya bahwasanya ketika tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia belajar tempuh sebab akibat. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Allah mau maunya apa? Mau kasih lulus, mau tidak. Allah yang berkehendak penuh. Tetapi dia percaya kalau inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jadi orang lulus karena rahmat Allah. Belajar adalah minal muhsinin. Jadi belajar ini akan mendekatkan untuk lulus. Itu dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia percaya bahwasanya rahmati wasiat kulli syai. Itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat yang kedua. الدرجة الثالثة التوكل مع معرفة التوكل والمنازعة إلى الخلاص عن
والمنازعة إلى الخلاص من علة التوكل، وهو أن تعلم أن ملكة الحق تعالى للأشياء ملكة عزة لا يشاركه فيها مشارك، يكل شريكه إليه، فإن من ضرورة العبودية أن يعلم العبد أن الحق تعالى هو مالك الأشياء وحده. Jadi tawakkul yang ketiga, tawakkul ma'rifati tawakkuli an-nasi'ati ila khulas min illati tawakkul. Jadi tawakal dengan mengetahui tawakal tersebut. Dengan mengetahui tawakal tersebut itu menyebabkan untuk meninggalkan illat tawakkul. Jadi seolah-olah derajat yang pertama dia tawakal karena ada illat. Derajat pertama tawakal kepada Allah karena ada illat. Illatnya dia mau dapat beasiswa, dia mau lulus. Dia tawakal karena dia mau lulus. Jadi tawakalnya ini punya illat. Itu. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, dia belajar, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah illat tawakulnya ini karena mau lulus dalam ujian, dia meminta. Yang kedua tidak meminta, dia percaya diri. Tidak meminta, yang penting sudah belajar, tawakal serahkan kepada Allah. Yang ketiga ini tawakal dan mengetahui tawakal itu sendiri. Jangan-jangan setelah dia renungkan, saya tadi bertawakal karena mengharapkan sesuatu. Ada illatnya. Ada illat dari tawakal tersebut. Yang ketiga ini bagaimana dia keluar dari illat tersebut untuk menjadi orang yang ikhlas. Itu, menjadi orang yang ikhlas. Jadi ma'rifatut tawakkul supaya keluar dari illat tawakkul itu sendiri. Karena derajat selama kalau ada illat berarti kita berbuat tawakal karena mau lulus. Andai kata tidak mau lulus, dia tidak tawakal. Itu namanya illat. Jadi al-maksud yaduru mal illah. Jadi tawakal ini ada karena ada illat. Kalau tidak ada illat berarti tidak bertawakal. Itu derajat yang rendah. Katanya itu tidak bisa. Karena kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menciptakan segala-galanya. Karena semua yang ada di alam itu milik Allah Subhanahu wa taala, serahkan kepada yang punya. Itu. Tidak usah cari-cari muka di hadapan presiden. Presiden seolah-olah ini Indonesia milik presiden. Serahkan kepada presiden. Tapi itu presiden saya alhamdulillah sudah selesai di Kairo. Kalau bisa mungkin saya jadi doktor di universitas. Saya mengajar di universitas. Jadi serahkan tetapi ada maksud tertentu. Itu. Andai kata tidak ada maksudnya, dia tidak ketemu presiden. Andai kata tidak ada maksud untuk lulus, dia tidak tawakal. Itu namanya illah. Tetapi yang ketiga ini tidak ada illat. Jadi betul-betul tawakal karena Allah, pantas ditempati bertawakal karena segala sesuatu miliknya. Yang selama itu miliknya berikan kepada yang punya milik. Selesai masalah. وقال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال العلماء أي كافيه ومنجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة إذا فوض أمره إليه. Jadi ini ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Jadi siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh. Yani kafihi. Yakni Allah, dia percaya. Jadi tidak ada meminta, tidak ada illat dan sebagainya, tapi dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menyukseskan, membantu dia terus cita-citanya tercapai, urusannya mudah dan sebagainya. Itu akibat daripada bertawakal. Jadi jangan bertawakal karena sesuatu. Jangan bersikir karena mau tenang. Meskipun ala bizikrillah tatmainnul qulub, bersikir itu akan menenangkan hati. Tapi jangan Anda bersikir karena mau tenang. Itu artinya Anda menyembah tenang. Anda menyembah zikir. Karena kalau tidak mau tenang Anda tidak bersikir. Tapi bersikirnya karena Allah.
Itu berzikir karena Allah pantas disebut, beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mau masuk surga, takut sama neraka, karena Allah pantas disebut. Sebab karena kalau ada illat, kita punya kaidah al-hukmu yaduru ma'al illah. Kalau tidak ada illat, berarti Anda tidak mau tenang, berarti Anda tidak berzikir. Anda tidak mau surga, berarti berhenti ibadah. Olehnya itu jangan ada illat. Qala Dhunnun al-Misri, at-tawakkul tarku tadbirin nafs wal inkhila'u anil hawli wal quwwah. Jadi tawakul tarku tadbirin nafs, meninggalkan manajemen nafsu dan meninggalkan, melepaskan titel haul wal quwwah, tidak ada dan tidak ada kekuatan. Jadi tadbir ini ada dua, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kita belajar di hikam, tadbir masmuh, tadbir mamnu. Semua yang bisa kita jangkau, yang mudah kita lakukan, boleh tadbir, yakni mengatur, merencanakan program urusan dunia, urusan kehidupan kita ini. Mau belajar, mau lulus, belajar, mau mumtaz, mau dapat nilai, itu bisa dijangkau dan bisa direnungkan, bisa dijangkau. Tapi ada tadbir mamnu, itu yang tidak bisa dijangkau atau yang susah kita peroleh. Kemudian wan ahwali hadzal maqam, wa an ahwali hadzal maqam faman ahkamahu bi sidqin niyyati wa shidnil qalb athmara lahu al-hal al-wahmi wa huwa hal al-fana wal fana'u indahum huwa suqut al-awsaf al-madhmumah. Qala al-masyayikh al-fana'u huwa al-ghaibatu 'anil asya' kama kana fana'u Musa wa alayhi salam hina tajalla rabbahu lil jabal. Jadi yang hal tawakal ini akan menghasilkan al-fana. Jadi fana, manusia kan dari fana ini tidak seperti yang dipahami oleh orang. Jadi fana maksudnya manusia punya sifat buruk, sombong, egois, dan sebagainya. Manusia mempunyai sifat-sifat terpuji, rendah hati, pemurah, penyayang, dan sebagainya. Jadi ketika manusia meninggalkan sifat-sifat tercela ini, terus mengamalkan sifat-sifat terpuji, itu namanya halul fana. Jadi meninggalkan yang buruk, mengamalkan yang baik, dan fana bersama yang baik. Jadi fana dengan meninggalkan yang buruk itu adalah fana, meninggalkan yang buruk. Itu fana artinya hilang, menghilangkan semua sifat-sifat yang tidak bagus, kemudian mengamalkan sifat-sifat yang bagus. Sehingga di sini kata al-fana huwa itu sukutil awsaf al-masmumah. Jadi meninggalkan semua dosa-dosa, sifat-sifat yang tidak bagus seperti sombong, takabur dan sebagainya. Al-fana huwa al-ghaibatu anil asya' kama kana fana'u Musa alaihissalam hina tajalla rabbuhul jabal. Jadi fana itu adalah dia tidak menyaksikan segala sesuatu. Jadi orang kalau berzikir, umpamanya dia berzikir Allah, Allah, dia masih sadar dirinya kalau dia duduk. Dia masih sadar apa yang dia ucapkan. Terus dia masih sadar kalau di tangannya ada tasbih. Nah, itu dalam keadaan normal. Allah, Allah, lama-lama dia khusyuk. Allah, Allah, dia khusyuk. Lama-lama dia lupa dirinya. Dia lupa dirinya dan dia lupa tasbihnya, lupa segala sesuatu di alam ini. Karena dia berada di kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama lupa yang dia sebut itu. Dari Allah, Allah, Allah itu dia lupa. Yang diingat adalah yang disebut saja. Itu namanya halul fana. Dia lupa segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Al-fana ma'allahi Subhanahu wa taala. Jadi Anda kalau salat, terkadang semua orang ada namanya ini hal. Allahu Akbar salat,
tiba-tiba dia khusyuk. Dia tidak ingat segala sesuatu, dia tidak ingat. Mungkin 1 menit, 2 menit. Setelah itu keluar lagi dari khusyuk. Itu kondisi hal namanya. Tapi orang yang sampai makamul fana, itu dia fana lama itu. Dia tidak lupa ingin dan sebagainya. Kalau kita khusyuk sebentar saja, 1 menit, 2 menit. Itu karena dia hal, dia datang pergi. Beda dengan makam itu tidak hilang-hilang. Kemudian kita selesaikan nomor maqamur rida. المقام العاشر الرضا. قال سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فلم يدع في هذه الآية للمتسخط إليه سبيلا، وشرط للقاصد الدخول في الرضا. فالرضا اسم للوقوف الصادق حيثما وقف العبد، لا يلتمس متقدما ولا متأخرا، ولا يستزيد مزيدا ولا يستبدل حالا، وهو من أوائل مسالك أهل الخصوص وأشكها على العامة. Jadi yang ke-10 maqamur rida. Maqamur rida. Jadi ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi ayat ini tidak memberi ruang lil mutasakhit ilai sabila. Tidak ada ruang bagi orang yang murka, yang durhaka. Jadi ayat ini betul-betul panggilan untuk orang-orang yang sampai ke makam ar-rida. Jadi ar-rida ismun lil wuqufi as-sadiq haitsu ma waqafal abdu. Jadi rida ini adalah makam, tempat wukuf sadiq, di mana seorang hamba sampai di makam tersebut. La yaltamisu mutaqaddiman wala mutaakhiran. Jadi kalau sudah sampai makam rida, dia rela apa saja keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sudah berusaha belajar malam-malam, ikut muhadarah, ikut pengajian dan sebagainya, punya talkhis itu. Tetapi dia tidak lulus dalam ujian. Sudah berdoa, ya Allah semoga saya lulus dan sebagainya. Tawakal kepada Allah, tiba turun natijah dia tidak lulus. Dia rela menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya maqamur rida. Karena itu kehendak Allah, bukan kehendaknya dia. Andai kata kehendak kita maunya lulus, kita maunya lulus, tapi Allah Subhanahu wa taala kehendaknya tidak, dia harus rasib. Tapi dia rela menerima keadaannya seperti ini. Jadi mutaqaddim mutaakhir, dari depan dari belakang, pokoknya selama itu keputusan Allah, ala sami wa ta'ah, dia rela. Tidak ada i'tirad, karena tidak menerima keputusan Allah itu namanya i'tirad. Wa i'tiradu 'ala Allahi kufrun. Jadi maqamur rida ini makam yang paling tinggi, sehingga membuat orang yang sampai di makam ini betul-betul rela sepenuhnya kepada semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahwa ala salasi darajat. وهو على 3 درجات. الدرجة الأولى رضا العامة، وهو الرضا بالله ربا وبسخط عبادة ما دونه. Jadi rida yang pertama ini adalah rida billahi subhanahu wa ta'ala. Dia rida kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan murka terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang bisa disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu wa qutbu rahal Islam, yaitu merupakan tiang atau pondasi Islam.
Itu maqamul rida ini betul-betul memantapkan iman atau Islam seseorang. وهو قطب روح الإسلام وهو مطهر من الشرك الأكبر وهو يصح بثلاثة شرائط أن يكون الله تعالى أحب الأشياء إلى العبد وأولى الأشياء بالتعظيم وأحق الأشياء بالطاعة. Jadi ridha ini dengan 3 syarat. Yang pertama, Allah yang paling pantas dicintai, sebagaimana disebutkan dalam hadis itu. Jadi terus yang kedua, awalal asya bit ta'zim, Allah yang paling pantas, paling utama untuk diagungkan. Wa haqqul asya bit ta'ah, itu yang paling pantas, yang berhak untuk ditaati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketiga poin ini itu akan mewujudkan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ad-darajatus tsaniyah, الدرجة الثانية الرضا عن الله تعالى وبهذا الرضا نطقت آيات التنزيل وهو الرضا عنه في كل ما قضى وقدر وهذا من أوائل مسائل أهل الخصوص ويصح بثلاثة شرائط. Jadi yang pertama ridha, yang kedua ini ridha anillahi. Yang tadi yang pertama ridha billah. Jadi mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, ridha billahi. Yang kedua ridha an. Jadi ridha dari semua keputusan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridha al-imanu bil qadri khair wa syarri, harus ridha seperti itu. Semua yang diputuskan Allah Subhanahu wa taala itu dengan 3 syarat. ويصح بثلاث شرائط باستواء الحالات عند العبد وسكوت الخصومة مع الخلق وبالإخلاص في المسألة والإلحاح. Jadi yang pertama istiwa halat indal abd. Jadi sama saja dia miskin, dia kaya, dia senang atau tidak, sama saja semuanya. Semuanya dia rela, tidak ada pengecualian. Wasukutil khusumati mal khalq, tidak mencari musuh. Karena dia melihat itu keputusan Allah, dia rela, makanya dia tidak mencari musuh, tidak ada musuhnya. Wabil ikhlasi fil mas'alati wal ihsan, juga ikhlas dari semua masalah. Kemudian darajatus salisah, ad-darajatus salisah ar-ridha bi ridallahi ta'ala fala yara al-'abdu li nafsihi sakhtan wala ridha fayab'athuhu ala tarki at-tahakkumi wa himam al-ikhtiyar wa isqat at-tamyiz walau adkhala an-nar. Jadi yang ketiga ini rida biridallah, dia rida dengan rida Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala rida kalau dia menjadi seorang pelajar. Dia rida dengan rida Allah tersebut, bahwasanya Allah meridai saya untuk jadi seorang pelajar. Tidak usah bilang kenapa saya jadi pelajar, saya mau jadi pemain bola biar dapat gaji dan sebagainya. Itu. Jadi oleh karena itu tidak ada farayal abdu nafsi sukhtan. Ini tidak, di dalam dirinya tidak pernah ada rasa murka atau tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak ada rasa tahakkum dalam dirinya. Kenapa seperti ini? Kenapa saya tidak lulus? Kenapa selama palu sudah jatuh, no comment. Jadi selama takdir Allah sudah jatuh, tidak ada komentar. Itu reda. Sebelum palu jatuh di mahkamah, silakan Anda menggugat. Sebelum takdir terlaksana, silakan Anda meminta, ya Allah saya mau begini-begini, saya mau lulus. Tapi ketika ada natijah, jangan kenapa saya tidak lulus, kenapa begini ya Allah, kenapa begini. Tidak ada tahakkum. Qala ta'ala radhiyallahu anhum wa radu an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzaqa ta'mul iman man radiyallahu rabba wa bil islam dina. Wa an ahwali maqam al-ridha faman ahkamahu bis-sidqi wan niyyah
فمن أحكمه بصدق النية وشحن القلب أثمر له الحال الوهبي وهو مقام البقاء وهو عندهم بقاء الصفات المحمودة بعد فناء المذمومة. Ini yang dihasilkan oleh makamul rida ini adalah makamul baka. Tadi yang tawakul ini akan menghasilkan fana. Di fana ini meninggalkan semua sifat-sifat yang tercela. Kalau baka setelah meninggalkan sifat-sifat tercela memiliki sifat-sifat terpuji. Itunya baka ma sifatil mahmud. Itu kekal dengan sifat-sifat yang terpuji. Oleh karena itu orang yang dalam keadaan fana ini pintu Allah terbuka dan pintu makhluk ditutup. Kalau baka kedua-duanya terbuka. Jadi pintu Allah terbuka juga pintu sesama makhluk terbuka. Jadi dua pintu ini berjalan dua-duanya. Itu kalau dalam keadaan makamul baka ma sifati al-mahmuda. Itu yang sampai kepada makam ar-rida. Qala al-masyayikh al-arifun wa sahibul fana Sahibul baka وصاحب البقاء هو الذي يكون في مقام لا يحجبه الحق عن الخلق ولا الخلق عن الحق بخلاف الفناء فإن صاحبه مستغرق بالحق عن الخلق. Jadi itu bedanya. Kalau fana tenggelam bersama Allah, lupa kepada makhluk, lupa tugasnya pergi mengajar. Itu salat tengah malam, tahajud dan sebagainya, itu lupa pergi mengajar. Kalau baka tidak, salat tahajud juga pergi mengajar kalau pagi, ada tugas itu. Jadi kedua pintu hak, pintul khalq dua yang terbuka. Itu yang sampai ke makamul rida yang dia menghasilkan makam al-baka. Insyaallah natafi bi hasal qadr wa nukmil fil marath al-qadim in kana fil umri baqi insyaallah.